26 Maret 1873, Komisaris Pemerintah Hindia Belanda Nguyen Huy Diem menyatakan perang terhadap kerajaan Islam Aceh. Pernyataan Nguyen Huy Diem inilah yang menyebabkan kehidupan rakyat Aceh tidak menentu pada masa itu. Perlawanan dan pengkhianatan telah bercampur aduk di sana. Belanda dengan segala kelicikannya harus menemukan taktik khusus perang untuk menaklukkan kerajaan Aceh. Bahkan orientalis terkenal Prof. Dr. Snok Hugronje sebagai konspirasi dikirim dari Belanda ke Arab Saudi, kemudian ditempatkan di Aceh untuk mempelajari watak dan karakter kaum muslimin Aceh. Perang mendudukkan Aceh merupakan perang Belanda yang terlama. Sebuah perang dalam catatan sejarah Belanda merupakan perang yang begitu panjang dan yang paling pahit mungkin melebihi pahitnya pengalaman mereka di Eropa. Kenyataan bahwa perang terus berkobar dan berkecamuk hampir di seluruh Aceh. Belanda tidak mampu menaklukkan Aceh. Bagi Belanda, perang di Aceh merupakan kegagalan mereka menerka Aceh. Itu sebabnya mengapa Aceh dijuluki sebagai daerah modal bagi Indonesia, satu-satunya daerah yang tidak pernah dijajah oleh Belanda. Peperangan yang panjang dan melelahkan ini telah mengorbankan ratusan ribu nyawa manusia dari kedua belah pihak, baik Belanda maupun Aceh. Demikian juga dana perang sedemikian besar telah dikeluarkan oleh Belanda dan nyaris membuat bangkrut kas Hindia Belanda, sehingga menyebabkan semua perusahaan sebagai sumber ekonomi Belanda terpaksa gulung tikar sebagai konsekuensi logis dari perang yang dahsyat dan paling lama dalam sejarah Belanda. Bagi Belanda segalanya sudah menjadi tidak terkendali lagi. Bangsa Belanda tidak pernah menghadapi satu peperangan yang lebih besar daripada peperangan di Aceh. Di sisi lain, rakyat Aceh menganggap bahwa perang tersebut sebagai bentuk surga kiriman Tuhan, di mana orang Aceh seperti berlomba-lomba untuk mati syahid, karena akidah Islamnya sudah masuk ke dalam tulangnya. Itulah sebabnya mengapa perang ini melibatkan seluruh lapisan masyarakat Aceh. Seorang komandan militer Belanda, Den Graaf, menulis buku yang berjudul Aceh. Di dalam bukunya pada halaman 1 dan 63, ia menyatakan ketakjubannya mengenai orang Aceh. Orang-orang Aceh, baik pria maupun wanita, sangat gigih dalam memperjuangkan agama kepentingannya. Dari semua pemimpin peperangan yang pernah bertempur di setiap pelosok kepulauan ini, kita mendengar bahwa tidak ada satu bangsa yang begitu gagah, berani, dan fanatik dalam peperangan kecuali bangsa Aceh. Wanita-wanitanya pun mempunyai keberanian dan kerelaan berkorban yang jauh melebihi wanita-wanita lain. Selain itu, seorang jurnalis Eropa bernama Paul van Ver juga menulis buku mengenai bangsa Aceh dengan judul The Aceh Orlog. Pada halaman 301 ia menulis, Aceh adalah daerah terakhir yang ditaklukkan oleh Belanda dan merupakan daerah pertama yang terlepas dari kekuasaannya. Kepergian Belanda dari sana pada tahun 1942 adalah saat terakhir ia berada di bumi Aceh. Selama 69 tahun, Belanda tak henti-hentinya bertempur di Aceh, dan ini sudah lebih dari cukup. Semua peperangan terjadi karena suatu alasan, dan ada latar belakang yang memicu peperangan ini terjadi. Akibat dari Perjanjian Siak 1858, Sultan Ismail menyerahkan wilayah Delhi, Langkat, Asahan, dan Serdang kepada Belanda. Padahal daerah-daerah tersebut sejak Sultan Iskandar Muda berada di bawah kekuasaan Aceh. Belanda melanggar Perjanjian Siak, maka berakhirlah Perjanjian London tahun 1824. Isi Perjanjian London adalah Belanda dan Inggris membuat ketentuan tentang batas-batas kekuasaan kedua daerah di Asia Tenggara, yaitu dengan garis lintang Singapura. Keduanya mengakui kedaulatan Aceh. Aceh menuduh Belanda tidak menepati janjinya, sehingga kapal-kapal Belanda yang lewat perairan Aceh ditenggelamkan oleh pasukan Aceh. Dengan dibukanya terusan Suez Mesir oleh Ferdinand dan menyebabkan perairan Aceh menjadi sangat penting sebagai lalu lintas perdagangan. Perjanjian Sumatera 1871 dibuat antara Inggris dan Belanda. Isinya berupa Inggris memberikan keleluasan kepada Belanda untuk bertindak di Aceh. Selain itu, Belanda juga harus menjaga keamanan lalu lintas Selat Malaka, mengizinkan Inggris untuk berdagang secara bebas di Siak, dan menyerahkan daerahnya di Guinea Barat kepada Inggris. Selain perjanjian Traktat London 1824 dan Traktat Sumatera 1871 yang dijadikan sebab akibat terjadinya perang Belanda versus Aceh, beberapa alasan lainnya menyatakan
bahwa perang tersebut disebabkan karena Belanda merasa janggal apabila wilayah Aceh yang letaknya cukup strategis sekaligus merupakan gerbang masuk ke Nusantara tidak dikuasai seluruhnya dan takut diambil alih oleh pihak asing.